Ya duduk persoalannya kan banyak orang yang nggak tahu, termasuk Bang Rocky Gerung taunya saya di penjara karena kata-kata idiot. Padahal bukan, itu kasus kedua. Saya di penjara karena kasus pertama soal Twitter. Twitter yang bunyinya siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Itu tweet saya. Oke. Itu tidak menunjuk orang atau subjek tertentu ya? Ya, Oke. ya, tidak menunjuk subjek tertentu atau siapapun. Ya. Meskipun dihubung-hubungkan dengan tweet-tweet saya beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya yang isinya tentang Ahok. Tapi ya itu lebih-lebih lagi menurut saya ya itu adalah kebebasan berpendapat menurut saya. Saya pikir negara Indonesia itu negara demokrasi, Bang. Ternyata bukan. Ternyata negara republik. Nggak tahu ternyata negara apa ya ini namanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata. Nggak tahu ini apa ini. Jadi saya sering kadang-kadang suka disalahin sama adik kandung saya sendiri. Makanya berpolitik yang elegan. Saya nggak pernah merasa salah. Menurut saya negara ini yang salah menerapkan demokrasi. Saya nggak pernah mengakui salah gitu. Oke. Negara ini aja yang salah menerapkan demokrasi. Ya menurut saya itu bagian dari biaya politik saja lah menurut saya. Bagian biaya sekolah politik kan. Kalau misalnya tadi Sandiaga Uno biaya sekolah politiknya sampai 1 triliun mungkin ya. Kalau saya biaya sekolahnya ya 11 bulan di biaya sekolah politik, sekolah 11 bulan di penjara itu ya itu biaya yang harus ditanggung. Karena kan memang sama-sama saya sama-sama Sandiaga Uno kan sama-sama bukan orang yang pernah sekolah politik kan. Oke. Jadi belajarnya ya langsung di lapangan. Bung Dhani masih di PKB ya sekarang? Enggak dong, saya kan Gerindra. Oh iya ya, sudah. Dulu Gerindra juga ya? Gerindra. Karena Sejak calon wakil bupati Bekasi itu Gerindra. Gerindra, karena dulu Bung Dhani kan sangat Sangat mengidolakan dekat. Gus Dur ya, dekat mengidolakan Gus Dur. Dan sementara kalau pakaiannya itu niru-niru Bung Karno kalau waktu bermusik itu ya kan? Iya, tahun 98. Sebenarnya ya kan? Karena saat itu kan Bung Karno sedang dimarginalkan kan waktu itu. Iya. Tahun zaman Orde Baru kan. Oh, jangan-jangan Bung Dhani ini siapapun yang Dimarginalkan. berkuasa itu dijadikan dia akan jadi oposisi terus. Jadi nggak punya bakat memerintah ini, makanya memberontak. Tidak punya bakat. Memang punya bakat begitu. Karena politik ini kadang-kadang memang kakek saya itu angkatan darat, Bang. Kakek saya itu angkatan darat. Kebetulan tentaranya Kartosuwiryo. Jadi memang DNA itu ada, DNA rebelnya ada emang. Sebenarnya ada hubungannya dengan kakek saya. Kakek saya itu kan angkatan darat, tentaranya Kartosuwiryo di bawah komando DITI ya. Iya. Jadi menurut saya kejadiannya seperti sekarang lah. Mereka-mereka yang tidak mau ada unsur komunisme dalam pemerintahan itu dianggap radikal, dianggap anti NKRI, dianggap intoleran dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka itu hanya nggak mau ada PKI di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Seorang Ahmad Dhani luar biasa lagi. Pelajarannya tidak hanya menjadi calon wakil bupati dan calon anggota DPR ya, tapi juga penghuni Cipinang. Ya. itu menyesal nggak itu? Pertama menyesal dulu, enggak ya? Enggak. Itu kenapa? Masyarakat taunya wah ini karena Ahmad Dhani ngomong kasar soal seseorang ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Era. Duduk persoalannya sebenarnya begini atau begitu ya. Ya duduk persoalannya kan banyak orang yang nggak tahu, termasuk Bang Rocky Gerung taunya saya di penjara karena kata-kata idiot. Padahal bukan, itu kasus kedua. Saya di penjara karena kasus pertama soal Twitter. Twitter yang bunyinya siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Itu tweet saya seperti itu. Itu tidak menunjuk orang atau subjek tertentu ya? Iya, tidak menunjuk subjek tertentu atau siapapun. Ya. Meskipun dihubung-hubungkan dengan tweet-tweet saya beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya yang isinya tentang Ahok.
Tapi ya itu lebih-lebih lagi menurut saya ya itu adalah kebebasan berpendapat menurut saya. Saya pikir negara Indonesia itu negara demokrasi, Bang. Ternyata bukan. Ternyata negara republik. Nggak tahu ternyata negara apa ya ini Negara namanya. Kesatuan Republik Indonesia ternyata. Nggak tahu ini apa ini. Jadi saya sering kadang-kadang suka disalahin sama adik kandung saya sendiri. Makanya berpolitik yang elegan. Saya nggak pernah merasa salah. Menurut saya negara ini yang salah menerapkan demokrasi. Saya nggak pernah mengakui salah gitu. Oke. Negara ini aja yang salah menerapkan demokrasi. Waktu itu kena 1,5 tahun ya, 1 Iya. tahun 6 bulan. Dijalani 2/3-nya ya. Habis itu kasasi, habis itu saya banding, saya turun jadi 1 tahun. 1 tahun. Sudah 1 tahun, sudah selesai. Kasasi juga enggak? 1 tahun selesai. Selesai ya, karena Kasasi tetap pada keputusan PT. Nah, jadi itu pelajaran yang berharga yang tidak pernah disesali tentunya ya. Tidak. Menurut saya itu perjalanan hidup yang harus dilalui saja. Tapi begini, Bung Dhani ya, kalau kita lihat ya, wah ini kan yang namanya Bung Ahmad Dhani ini kan kerajaan bisnis musiknya dengan RCM-nya kan sudah sangat luar biasa ya. Saya kira tidak ada musisi yang bisa berhasil kalau tidak melalui Ahmad Dhani. Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi saya kan sengaja hiperbola begitu karena faktanya memang banyak sekali kan. Dulu yang namanya RCM itu banyak betul. Tapi kemudian ketika menggeser ke politik, tentu kan banyak kerugian yang didapat ya, baik secara moral maupun material. Mungkin material yang paling gampang ya. Misalnya 1 tahun dihukum itu kan banyak sekali. Ya, mungkin. immaterial itu nggak bisa dihitung sebenarnya. Iya. Itu gimana mengatasinya ya? Pasti shock ya. Ya, menurut saya itu bagian dari biaya politik saja lah menurut saya. Bagian biaya sekolah politik kan. Kalau misalnya tadi Sandiaga Uno biaya sekolah politiknya sampai 1 triliun mungkin. Ya kalau saya biaya sekolahnya ya 11 bulan di biaya sekolah politik, 11 bulan di penjara itu ya itu biaya yang harus ditanggung. Karena kan memang sama-sama Sandiaga Uno kan sama-sama bukan orang yang pernah sekolah politik kan. Oke. Jadi belajarnya ya langsung di lapangan. Bung Dhani masih di PKB ya sekarang? Enggak dong, saya kan Gerindra. Oh iya ya, sudah dulu Gerindra juga ya? Gerindra. Karena Sejak calon wakil bupati Bekasi itu Gerindra. Gerindra, karena dulu Bung Dhani kan sangat Sangat mengidolakan dekat. Gus Dur ya, dekat mengidolakan Gus Dur. Dan sementara kalau pakaiannya itu niru-niru Bung Karno kalau waktu bermusik itu ya kan? Iya, tahun 98. Sebenarnya ya kan? Karena saat itu kan Bung Karno sedang dimarginalkan kan waktu itu. Iya. Tahun zaman Orde Baru kan. Oh jangan-jangan Bung Dhani ini siapapun yang Dimarginalkan. berkuasa itu dijadikan dia akan jadi oposisi terus. Jadi nggak punya bakat memerintah ini, bakatnya memberontak. Tidak punya bakat. Memang punya bakat begitu. Karena politik ini kadang-kadang memang kakek saya itu angkatan darat, Bang. Kakek saya itu angkatan darat. Kebetulan tentaranya Kartosuwiryo. Jadi emang DNA itu ada, DNA rebelnya ada emang. Jadi memang hal-hal seperti itu ya. Tapi yang menariknya adalah musik gimana? Jalan terus atau? Musik hobi dong, Bang. Hobi ya? Musik sekarang hobi. Saya suka nyanyi. Saya nyanyi, bikin musik. Saya bikin musiknya, saya nyanyi, saya masukin YouTube. Udah itu aja hobi. Tapi saya kok nggak melihat misalnya musik di dalam Cipinang gitu. Nggak. Voice from Cipinang itu nggak ada ya? Nggak. Memang selama di itu cuma menikmati saja. Selama di Cipinang saya banyak belajar malah kayak kuliah. Oke. Di sana saya bertemu dengan S3 Migas, di sana saya bertemu dengan S3 Finance. Banyak lah belajar situ. Enggak, tapi spiritual enggak ya? Kalau spiritual enggak. Karena orang mengetahui bahwa seorang Ahmad Dhani itu suka juga tarekat-tarekat, aliran-aliran gitu. Makanya kan nama anaknya kan Al-Eldul ya. Ada kalau Al itu apa? Ya kalau Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Al-Rumi. Ya. Kemudian Al-Ghazali. Al-Ghazali yang pertama. Yang tadi lewat tadi Iya. Al-Ghazali. Nah itu sendiri kan menunjukkan bahwa ada concern, ada ketertarikan di tarekat atau sufisme di Islam gitu. Itu gimana? Iya, itu bagian dari hal yang saya gemari dulu tahun umur 20-an. Jenggot pun jenggot Al-Ghazali itu. Kalau Al-Ghazali yang filsufnya itu. Kalau jenggot ini saya bisa klaim, Bang. Oke. Jenggot saya ini sudah ada sebelum ada partai PKS. Oke. Bisa saya klaim begitu. Cuma pecinya. Kalau pecinya ini baru itu ya. pecinya baru. Gitu. Jadi apa lagu-lagu yang terdekat yang mau dinyanyikan tuh apa? Ada nggak lagu yang gini? Kan orang katakanlah ini musik, ini politik. Ada sinkretisme menggabungkannya itu kalau misalnya kita menunjuk satu karya dari Ada Ahmad sebenarnya beberapa lagu yang saya rilis di YouTube aja ya, gitu ya, karena nggak ada perusahaan rekaman yang berani merilis. Iya, misalnya Lagunya judulnya Iman.
Iman. Itu tidak ada perusahaan yang berani rilis. Entah itu bikin ringtone-nya, ringback tone-nya, atau bikin audionya untuk di Spotify. Nggak ada satupun perusahaan rekaman yang berani. Itu Lagu bercerita itu tentang apa? Iman. bercerita tentang iman biasa aja. Oke. Tapi banyak yang takut gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal liriknya biasa-biasa aja. Karena mungkin orang menganggap bahwa Ahmad Dhani sekarang sudah kadrun. Nah, Sudah kampret mungkin ya. ya, Mungkin begitu ya. mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, Partai Gerindra itu kan partai sokol ya, dalam politik Indonesia kan kita mengenal Nasionalis. partai Islami, nasionalis. Spektrumnya kan kiri sesungguhnya. Bahkan kiri banget loh sebenarnya kalau kita lihat manifestonya Gerindra. Kok tiba-tiba Gerindra jadi kanan begini? Itu apa yang salah pengamat atau yang salah Gerindranya? Kalau kata saya, Bang, istilah kanan dan kiri itu menurut saya harus diperbarui lagi gitu. Oke. Sebenarnya. Karena itu kan sebenarnya istilah yang membelah. Padahal seolah-olah kanan itu mau mendirikan negara Islam. Ya kan? Karena dulu kan sejarahnya kan Soekarno kan ketika membuat Nasakom pastinya kan mengakomodir semua kan. Iya. Nah, sementara kalau kita balik lagi ke sejarah tahun 1946 ketika Bung Karno tiba-tiba menjadikan seorang PKI menjadi Perdana Menteri Iya. tahun 1946. Amir Sarifuddin ya? Ya, Amir Sarifuddin. Saya sebenarnya ingat, cuman nggak mau ngomongnya, saya ngetes Bang Refnya. Kalau ini Ahmad Dhani betul. Jadi ketika itu pasti di zaman itu Bang, di zaman itu ya pasti mereka yang waktu itu mungkin belum ada sebutan kanannya waktu itu ya. Saya nggak tahu waktu tahun 46 itu udah ada nggak sebutan kanan. Yang jelas mereka yang Sekedar referensi, tahun 20-an itu Bung Karno pernah menulis Nasasos, Nasionalis, Agama, dan Sosialisme. sebelum Jadi komunisme ya. Iya, jadi tahun 20, kalau tidak salah 27. Jadi itu termasuk, itulah yang salah satu mengilhami dia. Kemudian Pancasila, ketika dia demokrasi terpimpin dan dia sistemnya presidensial, dia terapkan ajaran itu sebagai Nasakom itu. Karena SOS itu menjadi KOM kan faktanya, karena ada Partai Komunis Indonesia. Iya. Gitu. Apa yang saya mau teruskan tadi kan, setelah 46 itu kan tiba-tiba, out of the blue, tiba-tiba ada Amir Sarifuddin kan. Dan itu menurut saya awal gejolak itu kan di situ, Bang. Kita ngerti banget lah orang-orang yang sekarang ini seperti Habib Rizik, yang orang-orang ini yang sekarang seperti Tengku Zulkarnain, yang orang-orang ini sekarang seperti Babe Haikal Hasan, yang sekarang ini orang-orang itu seperti Gus Nur ya. Itu benar-benar tidak terima ketika masuk yang namanya elemen komunis ke dalam negara pemerintahan Indonesia. Jadi ini correct me if I'm wrong ya, karena saya bukan ahli sejarah, saya ahli musisi, saya cuma ahli musik aja. Tapi terlalu merendah. Tadi kita sebelumnya ngobrol banyak, terus terang aja saya mulai diajari oleh Bung Ahmad Dhani mengenai sejarah, luar biasa pengetahuan sejarahnya. Kita kan sama-sama bukan scholarship dalam bidang sejarah ya, yang scholarship bidang sejarah Fadlizon tuh, emang S3-nya sejarah. Jadi karena sebenarnya ada hubungannya dengan kakek saya itu kan Angkatan Darat, tentaranya Kartosuwiryo di bawah komando DITI ya. Iya. Jadi menurut saya kerjanya seperti sekarang lah. Mereka-mereka yang tidak mau ada unsur komunisme dalam pemerintahan itu dianggap radikal, dianggap anti NKRI, dianggap intoleran dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka itu hanya nggak mau ada PKI di dalam pemerintahan Republik Indonesia.